Kitab ini dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali. Sedikit cerita tentang Imam Al-Ghazali. Siapa sih Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali ini nama sebenarnya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Orang-orang dulu suka memberi nama anaknya dengan nama Muhammad. Imam Al-Ghazali, dia punya anak namanya Hamid. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ayahnya ini adalah seorang pemintal benang. Kalau dulu kain bulu domba ketika dicukur dipintal dia menjadi benang. Walaupun kerjaannya seperti itu, kerjaan yang paling rendah di zaman itu dan gajinya paling di bawah. Walaupun seperti itu, tapi ayahnya ini sering menghadiri majelis seperti ini, majelis-majelis zikir. Zaman dulu dinasti Abbasiyah itu banyak ulama-ulama, banyak majelis-majelis ilmu. Setiap kali dia datang, di sini dia bawa anaknya. Setiap kali dia datang, dia selalu niat, ya Allah, jadikan anakku nanti seperti ulama aja. Selalu berdoa seperti itu. Ketika anaknya lahir, Allah berikan dia dua anak. Satu namanya Ahmad, satu namanya Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad bin Muhammad, adiknya Imam Al-Ghazali. Ada namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Punya dua orang anak. Maka kasihan ayah ini, dia berusaha bekerja, dia nafkahi. Makanya si Imam Al-Ghazali, si kecil Imam Al-Ghazali ini belajar dengan ayahnya bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana belajar dasar-dasar agama. Akhirnya ayahnya ini ditimpa penyakit. Karena dia rasa dia sudah mau meninggal, maka ayahnya ini berpesan kepada teman. Nama temannya ini Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Orang ini miskin juga tapi ahli fikih, ahli ilmu. Dia pesan kepada temannya, wahai temanku, ketika saya meninggal nanti tolong anakku ini diajar. Semua hartaku ini ambil, pakai untuk menafkahkan ini. Saya punya anak dua orang. Pesan ayahnya. Ketika ayahnya meninggal, maka Syekh Ahmad Ar-Razikani ini mendidik anak ini, diajarkan ilmu pengetahuan sampai habis bekalnya. Ketika habis bekalnya, dia kasih tahu sama Imam Al-Ghazali, wahai Imam Al-Ghazali, kau pergi satu sekolah, di sana ada sekolah beasiswa, ada beasiswa, kau tinggal di sana, belajar di sana, makan di sana. Saya sudah tidak punya uang untuk membiayai hidup, maka Imam Al-Ghazali ini pergi ke sana. Kata Imam Al-Ghazali, dia bercerita, talabtul ilmi li ghairillah fa'abal ilmu illa lillah. Dulu aku pernah, Imam Al-Ghazali bercerita, dulu aku pernah mencari ilmu bukan karena Allah, karena supaya bisa makan, bisa dapat beasiswa. Fa'abal ilmu illa lillah, akan tetapi ilmu itu tidak mau mendekat kepadaku, dia cuma mau hanya karena Allah supaya dapat. Maka Imam Al-Ghazali belajar di situ sehingga dia menjadi ulama besar. Kemudian dia pindah satu tempat namanya Naisabur di luar. Di sana di zaman itu ada satu universitas namanya Universitas Nizamiyah. Dia punya rektor saat itu, pemimpin saat itu namanya Imam Abul Ma'la Al-Haramain. Imam Haramain dikenal dengan Imam Haramain. Imam Haramain ini ulama besar. Tidak boleh hadir majelisnya seperti ini kecuali ulama-ulama besar. Kalau kayak kita begini hadir, telat kita orang belajar. Nah, dikenal dengan Sahibul Amaim. Murid-muridnya ulama besar. Siapa Imam Haramain? Imam Haramain ini selain ahli tafsir, ahli usul fikih, ahli hadis, ahli mantik, ahli logika, ahli filsafat, ahli kimia, ahli biologi, semua jauh. Semua. Imam Haramain ini punya 3 orang murid. Ketika ditanya, ada pertama muridnya Al-Qiyai, namanya Al-Qiyai. Yang kedua nama muridnya Al-Khawafi.
Dan yang ketiga Imam Al-Ghazali. Ketika ditanya Imam Haramain, bagaimana pendapatmu dengan Al-Khawafi muridmu? Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Haramain, huwa narun muhriqah. Ilmunya itu laksana api yang membakar. Punya murid, ahli debat, ahli fisika, ahli kimia, jago. Ditanya lagi sama muridnya, bagaimana pendapatmu dengan muridmu yang kedua Al-Kiai? Katanya, huwa asadul ilmi mukhafa. Dia adalah singanya ilmu yang ditakuti. Ulama sampai kadir orang segelar seperti itu. Ketika ditanya lagi, bagaimana pendapatmu dengan Imam Al-Ghazali? Kata beliau, Imam Haramain mengatakan, huwa bahrun la sahilalah. Dia adalah lautan ilmu yang tidak punya tepi. Lautan ilmu yang tidak punya tepi. Ini yang dia ngarang kitab ini, Imam Al-Ghazali, dia ngarang kitab Hidayatul Hidayah. Lautan ilmu yang tak bertepi. Dia terus mulazamah dengan gurunya sampai meninggal gurunya, maka diangkatlah dia menjadi rektor saat itu di situ. Kemudian dia diundang kepada Nizamul Muluk, raja saat itu, untuk hadir di istananya untuk berdiskusi dengan ulama-ulama. Tidaklah ulama itu diskusi dengan Imam Al-Ghazali kecuali semuanya terkesima dengan gaya bicaranya, keluasan ilmunya, tajamnya berpikir, kuatnya hafalannya, semua terkesima. Sehingga di dalam riwayat ada 300 ulama yang tunduk di hadapannya ketika berdebat satu hari. 300 ulama dengan berbagai macam cabang ilmu mampu dia tenggelamkan dengan lautan ilmu Imam Al-Ghazali. Maka dia di situ mengajar selama 5 tahun. Dia mengajar, tiba-tiba dia punya adik. Tahu adiknya? Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Adiknya ini orang sufi. Terus dia bisik sama, lagi sementara mengajar, dia bisik sama Imam Al-Ghazali, wahai pengasah batu, wahai batu asah, sampai kapan kau hanya jadi batu asah? Selama ini kau suruh orang beribadah, suruh orang puasa, kau lupa dirimu sendiri. Layaknya batu asah, kerjanya cuma mempertajam orang lain, tapi dirinya sendiri tumpul. Terpikir dia, Allah, betul juga, selama ini saya cuma ngajar. Dipikir-pikir terus itu bahasa. Dan perlu diketahui, adik daripada Imam Al-Ghazali ini ulama sufi keras. Pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali lagi sholat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Imam Al-Ghazali lagi sholat zuhur. Ketika sampai rakaat terakhir, adiknya Imam Al-Ghazali itu niat mufarakah, berpisah diri dari sholat. Ketika selesai salam, Imam Al-Ghazali tanya, wahai adikku, kenapa kau berpisah dariku, tidak ikut saya jadi imam? Katanya, wahai kakakku, ketika pada rakaat terakhir saya lihat kau punya baju dan sejadahmu penuh dengan darah haid. Kata Imam Al-Ghazali, iya betul. Ketika pada rakaat terakhir saya berpikir tentang beberapa hukum tentang ilmu haid. Dia bilang, kau tidak khusyuk. Dia bisa tahu ini orang khusyuk atau tidak. Adik daripada Imam Al-Ghazali, dia tegur Imam Al-Ghazali, sampai kapan kau jadi batu asah? Kau tajam orang, suruh orang kau sendiri tidak pernah betul. Suruh orang ibadah tapi kau tidak pernah ibadah. Sampai kapan? Akhirnya dipikir Imam Al-Ghazali, terpikir, terbawa perasaannya, sehingga dia meninggalkan Universitas Nizamiyah itu, yang mana dia jadi pemimpin. Dia mengembara ke seluruh daerah selama 10 tahun. Pernah dalam riwayat 2 tahun dia tinggal di atas menara, dia pernah injak tanah di Damaskus. Sembayang ibadah pikir, jangan pikir lagi buang airnya bagaimana, orang begitu sudah. Lillahi ta'ala sudah. Ibadah zikir, merenung terus 10 gelisah. Tinggalkan semua itu. Nah, ketika selesai 10 tahun, barulah dia kembali kepada kampungnya. Kemudian dia membuka
mengajar. Jadi Imam Al-Ghazali ini pernah dia hijrah. Jadi kitab yang ngarang kitab Bidayatul Hidayah ini buat orang-orang yang mau hijrah. Kegelisahan di dalam kehidupannya, bagaimana tuh cari hidayah, maka dia ngarang kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu awal mula anak tangga pertama yang harus diinjak oleh orang yang hijrah untuk mendapatkan hidayah. Dia ngarang satu kitab, namanya apa? Bidayatul Hidayah. Bahkan di umur 28 tahun, umur 28 tahun, ada di antara kita 28 tahun, beliau sudah menulis kitab yang menjadi rujukan di zamannya, yang mengakibatkan dia diangkat gelarnya menjadi Syekh Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya orang yang menjadi rujukan ilmu pengetahuan di umur 28 tahun. Karena pada saat itu dia membantah pendapat-pendapat Helenisme. Helenisme itu pendapat orang Yunani tentang rasio akal. Mereka lebih mengutamakan logika daripada ayat Al-Quran. Orang-orang filsafat. Maka dia karang buku namanya Maqasidul Falasifah. Maqasidul Falasifah. Kemudian muncul buku yang kedua namanya Tahafut Al-Falasifah, kontradiksi pemahaman filsafat. Dia karang dua buku ini menjadi rujukan seluruh dunia Islam zaman itu di umur 28 tahun. Ulama besar. Dia ngarang satu kitab juga ini, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin, dan diantara lain kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah kitab ini akan kita hadapkan. Insya Allah. Saya pikir ini saja dulu prolog sebelum kita masuk nanti pada kitab pembahasannya, mukaddimahnya. Jadi kita kenal, oh rupanya yang ngarang ini ulama besar. Rupanya yang ngarang ini ulama yang hijrah, yang mengalami kegalauan. 10 tahun dia mengembara mencari hidayah. Dia tulis pengalamannya di dalam kitab-kitab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari beliau. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berdiri dari tempat ini semua kecuali semua kesalahan dan kesusahan kita Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, keafiatan zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah, keberkahan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, urusan zahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Mungkin di antara kita ada yang sudah meninggal orang tuanya, baik ayah, bundanya, kakaknya, keluarganya. Mudah-mudahan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi cahaya di dalam kubur mereka. Allah luaskan kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman-taman surga.